Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita, tapi sebelum kita akan saat teduh bersama, kita akan naikkan pujian Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Good morning, grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita hari ini, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku saat teduh dan agendanya, ya. Jika sudah dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai saat teduh kita hari ini. Let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapak. Tuhan, sebentar kami anak-anak kelas 9 akan bersaat teduh. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersaat teduh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berharap anak-anak kelas 9 semuanya sehat semua, ya. Berharap anak-anak di rumah juga tetap bersuka cita, walaupun anak-anak belajarnya di rumah, ya. Kita belum bertatap muka. Nah, anak-anak, saat teduh kita kali ini kita akan buka Alkitab kita di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Memelisa ulangi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Renungan kita hari ini berjudul Orang Kristen Harus Bijak. Ada di halaman 17 ya. Nanti filenya Mem Elisa akan kirimkan. Ada di Google Classroom juga ya. Oke, anak-anak, simak baik-baik filenya ya. Nah, di sini diceritakan ada seorang pemburu yang bercita-cita, yang dia sudah membayangkan saat dia memburu nanti dia akan mendapatkan rusa, ya. Oke, dan pada saat dia menunggu buruannya, karena dia sudah berpikir dari semalam dia akan mendapatkan rusa. Pada saat dia menunggu buruannya, esok paginya dia menunggu buruannya, ya. Ternyata pada saat dia menunggu, yang pertama yang datang kelelawar yang besar, tulis ya, hinggap di pohon dekat dia menunggu. Nah, waktu ada kelelawar dia cuek karena dia berharapnya rusa, bukan kelelawar, ya. Dia cuek saja. Kemudian setelah kelelawar, di situ seekor babi lewat, ya, berhenti di sampingnya, bayangkan berhenti di sampingnya. Tapi dia tetap malah menggerutu. Dia tetap menunggu rusa dan dia menggerutu, ada babi di situ, ya. Malah, ayo cepat pergi. Babinya suruh pergi cepat-cepat. Nah, setelah agak lama menunggu, tiba-tiba dia mendengar kaki binatang. Nah, ternyata saat kelihatan
ternyata adalah kijang. Nah, karena ada kijang, dia berharapnya rusa bukan kijang, dia membiarkan si kijang itu lewat karena dia berharapnya rusak. Nah, terus setelah sore si pemburu ini tertidur. Akhirnya karena sekian lama menunggu, rusa tidak datang-datang, tidak lewat-lewat, akhirnya dia tertidur. Nah, setelah tertidur, si rusa ini lewat. Setelah si rusa lewat, si rusa ini sampai menginjak si pemburu dan pemburunya kaget. Setelah kaget, dia spontan langsung berteriak, kalau di sini dikatakan rusa gitu. Terus karena kaget pemburunya, rusanya juga kaget, akhirnya rusanya sudah lari sebelum berhasil ditangkap oleh si pemburu. Nah, anak-anak, kalau di sini dikatakan langkah awal menjadi orang Kristen yang bijak adalah mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kebijaksanaan akan membawa hidup kita naik pada level kehidupan yang lebih tinggi. Hidup ini adalah pilihan, sama seperti pemburu itu. Lewat kelelawar, lewat babi hutan, lewat kijang, yang terakhir rusa. Mana pilihanmu, Dan si pemburu ini membuat pilihan. Sebetulnya pilihan itu tepat, tetapi karena dia tertidur, dia tidak menunggu pilihannya dengan baik, akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Nah, kita harus belajar di dalam hidup kita harus berpikir bijaksana sebelum kita mengambil pilihan hidup kita. Hari ini Mem Elisa mengingatkan dengan dasar dari renungan kita hari ini, orang Kristen harus bijak. Anak-anak harus benar-benar bijaksana dalam memilih. Ada berbagai macam pilihan di dalam hidupmu. Pilihlah yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah yang Mem Elisa ingatkan ke anak-anak, dan Mem Elisa sangat berharap kepada anak-anak. Mama papa adalah ahli penasehat yang baik jika di rumah. Pada saat anak-anak kesulitan membuat pilihan, yang pertama yang anak-anak lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan membuat seseorang biasanya mendatangi anak-anak, mungkin papa, mama, saudara, teman, bapak, ibu, guru, dan yang lain-lain. Nah, itu saja renungan kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus bijaksana dalam membuat pilihan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak kelas 9, kiranya Engkau memberkati mereka dalam studi mereka, kiranya Engkau memberkati mereka juga di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak didik kami, kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hari ini seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat di rumah, tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.